Apa sih sebab bersihnya hati? Di antaranya ikhwan, tentu berdoa. Berdoa kepada Allah. Di antara doa tadi, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Di antara doa waslul, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waslul sakhimata qalbi. Ya, cabutlah penyakit hatiku. Waslul sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi. Cabutlah kotoran-kotoran di hatiku. Ini antara doa yang kita kita doa waslul sakhimata qalbi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hindari perkara-perkara yang bukan urusan kita. Ini juga membersihkan hati. Maksudnya apa? Jangan kepo. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan seseorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita hidup di dunia ledakan informasi, ya. Ledakan informasi itu sangat banyak, ya. Nah, kita main medsos, ingin tahu berita ini, ingin tahu berita ini, ingin tahu berita artis ini, ingin tahu berita koruptor ini, ingin tahu berita ini, ingin tahu berita luar negeri. Ini kepo namanya. Ini bikin hati kotor. Tahu keburukan orang, tahu ini, tahu anu, tahu ini, ya. Kita secara global aja, bukannya kita tidak tahu perkembangan ini, tahu, tapi secara global. Yang detail kita perlu, kalau perlu bagi kita perlu tahu, silakan detail. Ya. Seperti kemarin saya kepo juga, saya pengen lihat tentang orang yang menggambar Nabi kemudian meninggal. Saya ingin tahu meninggalnya kayak apa. Itu saya kepo. Saya bilang tolong kirimkan video kepada saya, lihat bagaimana cara dia meninggal. Terbakar. Nah, apa-apa, karena ini ada, menurut saya menambah iman saya, ya. Nggak ada masalah. Tapi tidak semua perkara kita harus tahu kepo, harus ini enggak. Kalau kita mau kepoin semua terlalu banyak, mau habis buang waktu, buang umur, membuang-buang umur hanya mematikan hati. Membuang-buang umur hanya mematikan hati. Ibu-ibu terutama, ya. Jangan tahu artis ini bagaimana, ini cerai kenapa. Nah, itu ibu biasanya tahu masalah gitu. Jangan buang-buang umur, mending baca Quran. Ya, jadi di antara bersihnya hati, hindari perkara yang bukan urusan kita. Hindari, ya, dengar cerita keburukan orang lain. Tadi hadis Nabi SAW, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an wa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadar. Jangan seorang pun menyampaikan kepadaku tentang keburukan orang lain. Aku ingin keluar bertemu kalian dengan hati yang bersih. Hindari majelis ghibah, hindari majelis namimah. Kalau di grup ada majelis ghibah, tinggalkan, left dengan cara baik, mohon maaf saya gini, saya tidak bisa lagi. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Semoga majelis kita majelis menambah keimanan, ketakwaan, yang dijauhkan dari majelis-majelis yang menambah dosa. Assalamualaikum. Nah, ngapain punya teman kemudian merusak, mengotori hati kita? Enggak perlu. Enggak perlu. Ya, orang kalau datang sama saya, Ustaz mau dengar, saya enggak mau dengar. Namun terkadang saya sering harus mendengar permasalahan orang karena ada mereka minta cari solusi. Asalnya saya nggak mau dengar. Kalau dengar saya jengkel, saya gini. Tapi harus saya dengar untuk cari solusi. Kalau bisa kita nggak dengar, nggak usah. Ngapain? Nggak usah. Hati jadi bersih. Kita fokus baca Quran, fokus melayani suami, fokus berkhidmat kepada mengayomi istri. Bisa fokus mengayomi anak-anak. Hati kita bersih. Jadi hindari dengar cerita tentang keburukan orang lain. Dia beriman kepada takdir, ini penting juga. Hati bersih. Terutama ketika kita dizalimi. Kalau kita dizalimi, hati ini sakit memang. Mungkin kita pengen balas.
Tapi kita bilang qadarullah. Ya sudahlah, Allah sudah takdirkan dia benci sama saya. Allah sudah takdirkan dia ngejek saya. Oh, dia apa ini karena dosa-dosa saya, karena kesalahan saya. Ini akan menggugurkan dosa. Beriman kepada takdir. Itu sangat mudah membersihkan hati kita. Ya. Ya. Kita mengatakan sudah qadarullah ma syafa'al. Ya. Yahdi qalbah. Kata Allah, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang ketika ditimpa musibah, dia beriman kepada Allah, di antaranya dia tahu, hadza min indillah, ini semua dari Allah, Allah yang menentukan. Kata Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Hatinya akan bersih. Kita bisa tersenyum sama orang yang jengkel sama kita, yang zalim sama kita, masih bisa tersenyum kalau kita yang benar-benar bersihkan hati kita. Jadi beriman kepada takdir ini adalah perkara yang sangat penting agar hati kita menjadi bersih. Mudah memaafkan, paksa diri, latih diri untuk biasa memaafkan. Ini katanya juga dengan takdir. Jangan kita dalam hati kita jengkel sama orang. Ya. Kalau kita renungkan sekarang dalam diri kita ini ada berapa orang kita jengkel. Teman-teman dekat, ada yang kita jengkel, kita dendam, mungkin kita pengen dia mati segera. Sudah, buang dari hati kita. Kita nggak pingin dalam hati kita ada seorang pun yang kita dendami, nggak ada. Yang kita jengkeli. Bersihkan hati. Siapapun orang itu zalim sama kita, enggak. Kita mensikapi dia sesuai dengan syariat. Kalau dia salah kita boleh bantah dengan ilmiah, tapi enggak usah kita ghish, jengkel sama, enggak perlu. Kita bersihkan hati kita. Tadi contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimana dia menghadapi musuh-musuhnya. Dia bantah secara ilmiah. Tapi bukan karena dia pingin orang itu kemudian sengsara, enggak ada perasaan seperti itu. Ini semua sudah berjalan dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati, hadapi sesuai dengan konsekuensi hukum-hukum syar'i, tanpa harus hati kita kemudian dendam enggak perlu. Dan mudah memaafkan sehingga kalau kita mudah maafkan hati kita menjadi lapang. Ada 10 orang masalah sama anti, coba, kan jengkel. Setiap dengar nama dia jengkel. Setiap disebutkan dia berhasil jengkel. Sudah hilangkan itu semua, maafkan semua. Ya Allah, sudah qadarullah. Maafkan semua. Bersihkan. Ada 10 orang di hati, buang semua. Ibu ini punya masalah 2 tahun lalu, punya masalah 3 tahun lalu. Buang. Sudah, bersihkan hati. Karena ini yang bermanfaat di akhirat kelak. Memang sulit, tapi latih diri. Ini yang bermanfaat. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat anak-anak dan harta kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Bersihkan hati. Mungkin terakhir di antaranya adalah memberi uzur kepada orang lain. Ini sama dengan maafkan yang bersalah kepada kita. Yang bersalah. Beri uzur, mungkin dia salah ngomong, mungkin dia coba kita di posisi dia, ya kita sudah maafkan. Dia mungkin bikin jengkel hati kita maafkan. Dia juga manusia, saya juga manusia. Dia punya salah, saya juga punya salah. Ya mungkin dia baik, cuma salahnya sekali ini. Ya mungkin dia terbawa emosi, mungkin dia terbawa kondisi yang membuat dia sulit sehingga dia melakukan demikian. Kita berikan kondisi. Bagaimana kalau dia di posisi dia? Kalau kita di posisi dia, sehingga kita sudahlah nggak apa-apa, sudah terlanjur. Ya mau diapain? Ya. Kita mau ngamuk-ngamuk juga tidak merubah keadaan. Ya, jadi beri uzur. Dia salah ngomong, kita kasih uzur. La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan kau berburuk sangka kepada ucapan yang keluar dari saudaramu, ya. Sementara kau masih bisa mencari mahmal yang baik, mencari tafsiran yang baik dari perkataan saudara. Mungkin dia begini, mungkin maksudnya begini, ya. Ini di antara sebab-sebab bersihnya hati. Di antaranya merenungkan juga tentang dampak buruk hati yang kotor. Apa dampak buruk hati yang kotor tadi? Sengsara hidup, cepat tua, kolesterol cepat naik, darah tinggi cepat naik, hati kotor, hasad, dengki, jengkel, macam-macam. Aduh, kemaslahatan kita nggak bisa berjalan dengan baik, kita nggak bisa ngurus anak-anak dengan baik, kita tidak bisa bahagia dengan istri kita. Padahal sebab-sebab kebahagiaan, kemewahan dunia ada, kita nggak bahagia. Kenapa kita harus seperti itu? Masuk neraka sebelum di akhirat. Jangan. Kita ingin di dunia kita bahagia. Hidup ini cuma sebentar. Jangan kita rusak sebentar kita dengan kesengsaraan lagi. Sudah, jalani. Ya. Apalagi kemudian orang yang hatinya dengki, salatnya tidak dimaafkan oleh Allah, tidak dapat bonus pemaafan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuftahu abwabul jannah fi kulli yawmin wa itsnain,
fayaghfirullah li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Illa rajulun kana bainahu wa bain akhihi syahna fayuqal anziru hadaini hatta salihah. Setiap hari Senin dan hari Kamis dibuka pintu-pintu surga. Lalu Allah mengampuni seluruh hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Dapat bonus ampunan setiap Senin, setiap Kamis. Allah kasih ampunan dan kita sangat butuh dengan ampunan. Kecuali seorang yang punya permasalahan dengan saudaranya, maka dikatakan kepada malaikat, tangguhkan ampunan bagi dua orang ini, tangguhkan ampunan bagi orang sampai mereka berdua damai. Kasihan. Kita punya masalah jengkel sama orang, kita ternyata tidak dapat bonus ampunan. Taib, ini ikhwan dan akhwat Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha berjuang bersihkan hatinya demi untuk kemaslahatan dia di dunia apalagi di akhirat kelak. Dan ini harusnya kita fokus, harus kita melatih. Kita men-scan hati kita, cek apa saja penyakit dalam hati kita. Kita masih suka dongkol, suka suudzon, ini semua penyakit hati ya. Dendam, kita dendam sama saya, masih dendam sama orang, dendam, marah, pingin orang itu cepat mampus. Yang ini hilangkan semua. Berjuang kita hilangkan bersih. Coba saya mau tidur, ada enggak saya masalah di hati? Saya hasad sama orang enggak? Alhamdulillah enggak. Saya dendam sama orang enggak? Alhamdulillah enggak. Saya jengkel sama orang enggak? Enggak. Sudah tidur. Sudah, itu berarti kita sedang bersihkan hati kita. Ketika kita berusaha, maka pahala semakin banyak kepada kita. Hati kita semakin bisa kita tata.